Ikut rombongan 18-12, Mama nekat semprot polisi. Jelas tak ada keadilan, gimana enggak marah rakyat, ungkap emak-emak tersebut. Suara kami didengar, Pak. Aksi 18-12 di DKI Jakarta pada Jumat 18 Desember 2020 tak hanya diikuti oleh kaum pria, tak sedikit kaum hawa ikut serta dalam aksi tersebut. Tak ketinggalan, sejumlah ibu-ibu mengikuti aksi unjuk rasa. Emak-emak ini tak segan-segan menyemprot aparat kepolisian terkait penembakan 6 laskar Front Pembela Islam. Mereka menilai tindakan polisi yang tidak adil membuat masyarakat marah. Bukan narkoba, bukan bandar, bukan korupsi, tiba-tiba dibunuh gitu aja. Sudah jelas tidak ada keadilan di sana. Gimana enggak marah rakyat? Kata Sulastri, 51 tahun, salah satu peserta aksi 18-12 di Jakarta. Ia bersama tetangganya dari Cakung menggunakan kendaraan umum. Kita kesini mah niat kesini cari keadilan lah untuk IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, ujarnya. Seorang ibu lainnya mengaku datang sendirian pada aksi itu. Naluri seorang ibu yang menuntunnya untuk datang sendirian pada aksi itu. Saya seorang ibu, saya punya anak. Melihat bagaimana kondisi jenazah mereka, saya merasakan luka yang teramat dalam. Merasa sakit. Kebayang andaikan salah satu di antara 6 korban itu anak saya, ucap perempuan yang enggan disebut namanya. Dia lebih lanjut juga menilai penangkapan dan penahanan Habib Rizik atas kasus kerumunan massa adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Begitu banyak yang melanggar protokol kesehatan, kenapa hanya Habib yang ditahan? Padahal kalau memang semuanya mau ditahan, tahanlah semua. Mana keadilan itu? Cetus dia. Sedangkan belasan emak-emak yang tergabung dalam organisasi emak-emak militan Pasti Mengabdi, disingkat MPADI, sempat bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, tempat dilaksanakannya aksi 18-12. Tujuan mereka ke lokasi demo untuk memberikan bantuan logistik kepada para massa aksi. Ketua MPADI, Imhar, menuturkan logistik yang dibawakan pihaknya seperti air minum, nasi box, hingga makanan ringan. Jumlah logistik yang mereka bawa ke lokasi mencapai ratusan. Kita bawain seperti air mineral, kita bawain snack, nasi box, ya sumbangan ini dari emak-emak kita kumpulin. Jumlahnya 250 sampai 300 box. Ucapnya saat ditemui di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Dia menuturkan pihaknya menuju lokasi aksi 18-12 tidak melakukan koordinasi ke pihak manapun. Menurutnya, hal tersebut murni dari tergeraknya hati nurani para emak-emak. Enggak pernah koordinasi dengan panitia dengan ini itu. Bergerak aja, kita karena panggilan jiwa saja. Subhanallah. Di Komnas HAM, mereka pun meminta aktor yang menyebabkan 6 orang pengikut HRS meninggal dunia itu diusut. Mereka ingin kasus tersebut diinvestigasi secara adil dan terbuka. Kami yang tergabung dalam komunitas emak-emak dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pernyataan sikap bersama Front Pembela Islam, GNPF Ulama, PA212, dan ormas Islam lainnya, antara lain menuntut diusutnya secara tuntas dan terbuka eksekutor dan aktor intelektual gugurnya 6 syuhada, kata Imhar. Berikut pernyataan lengkap yang dibacakan emak-emak tersebut. 1. Kami yang tergabung dalam komunitas emak-emak dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Komnas HAM Republik Indonesia
Tim Gabungan Pencari Fakta. Untuk mencari kebenaran yang seadil-adilnya. Bagi para 6 syuhada. Yang terbunuh di kilometer 50 pada tanggal 7 Desember 2000. Kami yang tergabung dalam komunitas emak-emak dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pernyataan sikap bersama FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan ormas Islam lainnya, antara lain menuntut diusutnya secara tuntas dan terbuka eksekutor dan aktor intelektual gugurnya 6 syuhada. Menyerukan kepada tokoh dan umat Islam tetap bersatu dan berjuang sesuai dengan konstitusi yang ada dan jangan terpengaruh dengan pihak-pihak manapun yang berupaya mengadu domba dan melemahkan perjuangan umat dengan cara intimidasi serta pemberian dalam bentuk materi. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Komnas HAM tetap menjadi lembaga yang amanah dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Amin. Sementara itu, pesan Korlap Aksi 1812. Kalau ada yang tertangkap bawa senjata tajam, saya yakini 100% bukan masa 1812. Koordinator Lapangan Aksi 1812 Rijal Kobar mengatakan bahwa pihaknya siap membantu sejumlah orang yang diamankan oleh aparat kepolisian dalam aksi penuntutan pembebasan Habib Rizik Syihab. Kalau yang diamankan, saya siap untuk membantu teman-teman yang diamankan. Dalam artian, kita punya pihak hukum, nanti dari pihak hukum yang akan mengklarifikasi persoalan, kata Rijal. Saya sebagai Korlap menginstruksikan para sahabat-sahabat umat Islam untuk hari ini mengundurkan diri dari areal Patung Kuda. Dari lokasi demo saya berharap teman-teman semuanya untuk menarik diri ke rumah tinggal masing-masing. Karena kan kami telah menjalankan prosedural yang ada, baik pemberitahuan dan semuanya telah kami lakukan. Saya sebagai Korlap, saya siap bertanggung jawab. Bebaskan kawan-kawan semua dan saya siap untuk bertanggung jawab itu semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah massa aksi 1812 yang diamankan oleh polisi. Sementara terkait peserta aksi yang diamankan dengan membawa senjata tajam, ia meyakini bahwa orang-orang tersebut bukan bagian dari massa 1812. Saya tidak mengimbau kepada kawan-kawan membawa samurai atau senjata tajam. Bisa jadi dari pihak provokator yang mencoba mengacaukan aksi kami. Sekali lagi, kalau ada yang tertangkap membawa senjata tajam, saya yakini dan 100% itu bukan massa dari 1812, ucapnya.